Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 5 Agustus 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas kurang lebih 12 saham. Apa saja ya, silahkan diikutin. Yang jelas hari ini sih kurang lebih dari volume dan frekuensinya cukup ramai ya. Baik, kita langsung saja ke saham pertama, ada Kios. Kios hari ini tutup di harga 356 dan perubahan harga 21,09%. Kalau kita lihat dari volume, di hari ini juga mengalami spike volume yang dimana harganya juga ikut naik tinggi. Nah, di sini akumulasi bandar lokal luar biasa besar. Ini belum terlihat, cuma udah rutin nih, udah lumayan masuk untuk si Kios. Kalau kita lihat secara bandar detektor, Kios hari ini di big akumulasi. Yang beli ada KK, HP, IH, yang jualan YP, YCC, YC. Ini KK gila keren banget. Ini bagus banget, sangat berpotensi ya untuk lanjut naik minggu depan. Nah, ini ada akumulasi gila mantep banget pokoknya. Nah, Kios sendiri ini ada dua target ya, dua target. Yang pertama target biru atau hijau, ini kita ganti deh orange ya, sorry, ini orange, ini merah. Oke. Nah, target orange ini itu adalah berasal dari double bottom yang rounding up. Oke, atau bisa juga nih dari penan ya. Nah, ini targetnya ke sini ke 375 sampai 380-an. Untuk yang merah ini potensi bisa ke 500 dulu. Nah, ini 500 juga area-area resisten Kios sebelumnya. Jadi semoga tercapai ya. Kalaupun besok dia hit di sini, hit TP1 area 1 ini, mungkin retrace dulu baru lanjut, itu wajar ya, sehat. Seperti itu. Atau ini besok dia retrace dulu baru lanjut naik, ya bisa juga seperti itu. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk Kios. Selanjutnya ada LEN hari ini ditutup di harga 166 dan perubahan harga positif 1,22%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini dia lebih dari volume MA-nya, bagus. Ada akumulasi bandar lokal kecil, tapi dia sudah rutin masuk dari tanggal 18 Juli. Hari ini belum kelihatan bandar asingnya, cuma bandar asing kalau akumulasi lebih besar nih kelihatannya di LEN. Oke, kalau dari bandar detektor hari ini netral. Yang beli ada CP, YPDR, yang jualan IU, TFAI. Ini CP beda satu ya sama IU, beda tipis-tipis, cuma sisanya yang beli tipis banget. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal ini LEN sudah mulai ada perlawanan. Oke, dia secara nggak langsung udah waving up dari minornya. Oke, ini udah terlihat sekali waving. Nah, dia akan menguji lagi nih. Menguji di 173 ini kuat banget. Oke, resisten 173 kuat banget, yang dimana harusnya bisa lah dijebol minggu depan nih, atau minimal dites dulu ya minggu depan. Nah, kalau dia jebol ini ya potensinya ke resisten selanjutnya 213. Oke, itu ada bagusnya lah. Kalau dia bisa jebol, mantap. Nah, cuma nih ada halangan sedikit di sini nih, di 183 sampai 180, karena nanti ketemu resisten yang dimana ada MA60 dan ada atap downtrendnya gitu. Nah, kalau kita view secara agak jauh, ini kalau dia breakout nanti potensi bisa ke area sini, ke 260-an. Kalau kita view-nya agak jauh ya. Nah, ini ke sini, sip. Nah, ini sini. Ini kita ganti warna orange. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Ada dua target untuk LEN. Kalau dia breakout di 173, nih cakep, bisa jauh larinya ke atas. Nah, ini kalau dilihat sih bisa patah ya. Ini ada kemarin ada head and shoulder, valid banget bentuknya. Tapi untuk bertahanannya sampai di sini ditopang sama ini. Nah, ini yang orange ini, support orange ini, dia menahan dari uptrend di sininya ya, mantulan di sini ditahan sama dia gitu. Oke, mudah-mudahan patah ini.
ini kutukan head and shoulder-nya ya untuk line. Selanjutnya ada IPTV. IPTV ditutup di harga 101 dengan perubahan harga 1%. Kalau kita lihat dari volume hari ini tipis, jauh dari volume MA20. Bandar lokal masih terus jualan dari tanggal 21 Juli. Begitu juga dengan bandar asing malah makin gede. Kalau kita lihat hari ini dia di peak distribusi, yang jualan EP YBSQ, yang beli NI YPCC. Ini EP jualan sendirian, yang nampunginnya lumayan cuma masih kurang ya. Ini distribusi EP kencang banget hari ini. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal ini sayang banget sebenarnya. Sayang banget dia udah bertahan di atas support berbulan-bulan, tapi justru dia dijebol di awal bulan Agustus ini. Ya kalau ini kita pakai ini aja, target kecil dulu nih. Nah, target kecil. Targetnya bisa kesini lagi, balik ke area 96an 97an. Oke, karena dia jebol nih target tipisnya. Cuma kalau target jauh dia jebol penan sini, ya potensi bisa ke 75. Seperti itu. Jadi tetap batasi resiko ya IPTV. Ini cuma mudah-mudahan 90 area-area kuatnya IPTV. Padahal kemarin kalau ini sempat breakout aja nih, ya lari bisa ke 160 kalau dari target seperti itu. Oke, tetap batasi resiko IPTV. Ini masih distribusi kencang banget, mungkin masih mengarah ke bawah area-area 96-95an IPTV. Seperti itu ya. Lanjut ada Net TV. Net TV hari ini ditutup di harga 278 dan perubahan harga 1,46%. Kalau kita lihat dari volume ini masih tipis banget. Dari volume 20-nya bandar lokal juga keluar tapi udah mulai menipis. Makin hari makin tipis. Bandar asing belum terlihat tapi belum menarik. Kalau kita lihat dari bandar tektor hari ini netral. Yang beli ada XLCCPD, yang jualan XAYPPQ. Nah ini XA ini mirip, sisanya sama ya, hampir mirip lah, hampir seimbang. Oke, kalau kita lihat Net TV ini kemarin hampir dia menyentuh dari target penurunan di harga 252 kemarin low-nya, sedangkan target di 240 sampai 245. Ya nggak apa-apa, terus dia mantul. Nah ini memang kalau dari candle Net TV ini berantakan banget ya. Saya kurang suka sebenarnya dari candle-candle seperti ini. Yang jelas sih ini dia secara garis besar kelihatan rounding. Oke. Secara kalau kita detail dikit ya dia rounding sebenarnya ini. Cuma ya roundingnya jelek ya, rounding jelek gitu. Nah, apakah seperti ini bisa? Ya nanti kita lihat aja nih di area-area minggu depan bisa balik lagi nggak ke atas 295. Kalau di atas 295 bisa, ya ini cakep, potensi bisa up lagi gitu ya. Tetap batasi resiko untuk saham-saham seperti ini, sementara supportnya ada di area sini nih. Nah sementara ini di 269 270 untuk Net TV. Oke, selanjutnya ada ABA hari ini ditutup di harga 278 dengan perubahan harga positif 7,75%. Kalau kita lihat dari volume hari ini spike, 2 hari spike, cakep banget nih. Cuma sayang ya, akumulasi tidak dilakukan oleh bandar lokal. Justru sebaliknya, harganya naik tapi bandar lokal justru jualan cukup deras. Nah, kalau bandar asing kita belum lihat, cuma udah 2 hari terakhir ini udah mulai akumulasi. Nah, kalau kita lihat hari ini di small distribusi yang jualan ada PG YPPD, yang beli ZPIFYU. Ini PG jualan kenceng banget, cuma di HK ini ya, sama IFYU ini di HK terus. IFYU DR, nah ini di HK-in semua nih. Jadi harganya bisa naik. Nah si PG enak, nampungnya bagus dia ya. Oke, ABA kita lihat secara teknikal. Ini dia bisa dibilang breakout resisten ya di 267 268 ini breakout, tapi dia memasuki area-area memang yang cukup keras juga untuk ABA. Jadi ABA ini ada resisten dan ada resisten area ya. Resisten area di sini memang terlihat cukup keras dan dia pun hari ini ketarik, gagal breakout, tapi nggak apa-apa. Yang dimana mudah-mudahan kalaupun dia besok nggak kuat jebol area merah ini, ya paling nggak dia retest dan bertahan di atas 266 267. Nah kalau itu bertahan di atas itu masih bagus
ya, masih bagus karena berarti breakoutnya valid. Nah, yang menarik juga ABA ini dia kepentok banyak banget resisten, padahal ya resisten 266, MA 200 dan area merah. Nah, ini dia di pertengahan, semoga nggak breakdown, karena kalau breakdown ya patternnya jadi berkurang bagusnya. Nah, ini pada udah bagus banget ya, dia rounding, bentuk cup and handle, breakout, target bisa ke 340. Nah, gitu untuk ABA. Target terdekat 240 dari pattern cup and handle. Nah, ini ada dari ininya apa namanya, pattern up yang merah ini. Nah, ini targetnya orange bisa ke 400. Nah, ini tergantung nanti geser ya. Dia jebolnya naik, geser ya makin tinggi targetnya. Dia bisa jebol di sini ya, areanya bisa ke sini ke 420 gitu. Nah, ini pas di pucuk-pucuk sebelumnya ya nih ya, area-area sini. Jadi harusnya nih menarik gitu untuk ABA. Ini buy on breakout nih cakep sih, masih potensi jauh juga cuannya ya. Seperti itu untuk ABA. Yang punya di bawah, wah enak banget. Udah seger, nungguin aja. Udah potensi berapa persen nih cuannya. Dan ABA sudah selalu saya bilang, selama dia nggak keluar dari pennant ini, itu masih bagus. Jadi kalau turun-turun, ini udah 64, hari ini 71%, target ke sini 110, target ke atas jauh nih. Berapa persen ya? 160%. Lumayan lah. Bukan lumayan, ada multi bagger. Tinggal kita lihat aja. Nah, jadi gitu ya. Jadi untuk saham-saham yang kalau ada pattern pennant atau double bottom selama belum keluar dari area-areanya, ya dia rounding aja gitu. Jadi nggak perlu panik. Ya, untuk ABA seperti itu. Selanjutnya ada Mari. Mari hari ini ditutup di harga 195, ada perubahan harga 14,71%. Kalau kita lihat hari ini Mari cakep banget, volumenya tinggi, breakout disertai dengan akumulasi bandar yang sangat signifikan. Bandar asing belum terlihat. Kalau hari ini dia di peak akumulasi, yang beli NI, AKCC, yang jualan YPPD, EP. Nah, ini NI akumulasi luar biasa bagus ya, YPPD ditelan semua sama si NI, good. Nah, ini menarik. Kalau kita lihat secara roundingan ya, dia jelas banget ya bikin potensi bikin triple bottom. Oke, dengan neckline di area 200 sampai 206 ini, kalau dia breakout, target bisa menguji downtrend line atapnya. Nah, downtrend line atap ini kalau jebol ya jauh juga nih terbangnya. Ya kan? Ini kita geser ke sini. Oke. Nah, ini kalau dia kan makin turun nanti ya. Makin turun. Sorry. Bentar, ini saya geser dulu. Nah, ini kalau kita tarik makin turun. Nah, gini ya. Makin turun ya, dia breakout di sini, potensi bisa ke sini 392 sampai 400. Gitu. Tapi kalau dia breakoutnya makin cepat, makin ke sini ya makin tinggi lagi, gitu aja. Oke. Jadi seperti itu untuk Mari. Kita lanjut ke saham saja, ada ASLC. ASLC hari ini ditutup di harga 186 dan perubahan harga positif 0,54%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini breakout ganteng. Cuma volumenya ini ternyata jualannya deres ya, jualan deres banget. Asing udah mulai masuk, cuma kita lihat hari ini dulu, kayaknya sih big distribusi ya, bener ya, big distribusi. Yang jualan AK, LGPD, yang beli GR, ZP, YP, KK. Ini AK jualan sendirian, yang nampungin ini banyak orang gitu ya. Dan ya ini udah dihaki semua nih sama si AK 195. Nah, ya dihaki semua nih dia. Oke, kita lihat dulu secara teknikal. Sebenarnya secara teknikal ASLC ini masih bagus. Oke, masih bagus. Kenapa ya? Karena ini dia membentuk ada pattern rounding yang dimana target kecilnya itu ya orange ini, target agak besarnya di biru di 230-an ini gitu. Nah, ini sama juga target dari sini, target dari panas ini. Nah, dia breakout dari pennant, ya targetnya bisa ke
sini dulu 230-an sama. Jadi gitu ya. Untuk ASLC ini batas resikonya di 178 cut loss-nya. Tutupan di bawah 178, lepas dulu aja, berarti mungkin agak jelek untuk secara pattern. Nah, ini yang menarik, ASLC udah di atas MA60 semenjak dia IPO, pasti di bawah MA60 terus ya. Nah, sekarang dia udah di atas, dia lagi sideways. Ini kan area-area sideways juga nih untuk ASLC sebelumnya. Nah, ini dia rounding. Kalau dilihat dia rounding tipis, breakout, ya bisa lanjut. Seperti itu. Oke, untuk ASLC selanjutnya ada MPPA. MPPA ditutup di harga 230 dengan perubahan harga 1,77%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini dia breakout MA udah 2 hari. Ada spike-spike tipis. Namun sayang bandar lokalnya malah jualan. Walaupun kemarin sudah terhitung akumulasi ya dari tanggal 20 Juli. Bandar asingnya, nah ini masuk terus, udah cakep nih. Udah mulai rutin masuk nih dari tanggal 8 Juni. Oke, ini menarik juga. Dia akumulasi saat di harga bawah dan membentuk pattern ya. Untuk pattern, dia bentuk pattern cup and handle, yang dimana dia kondisinya hari ini sudah breakout 230 nih, udah breakout. Ya targetnya bisa ke atas 275 sampai 280 290-an ini. Gitu. Ya untuk MPPA. Coba dari bandar tektor tadi belum dibacakan. Dia hari ini di small distribusi, yang jualan AK ODBK, yang beli PD YPKK. Nah, ini yang jualan cukup tebal, yang nampung besar cuma PD. Oke, jadi dihaki semua. Ya, kalau kita lihat secara teknikal ya dia breakout tadi ya. Breakout, ada pattern target ke sini. Nah, kalau dia false breakout, potensi Goji ke 184 lagi. Seperti itu. Oke, jadi ini dia ada head and shoulder cukup besar. Ini kalau jatuh ya dalam sebenarnya, tapi untungnya dia udah patah ya, langsung patah di area-area bambalnya sebelumnya, dan ya ada bikin roundingan ya good. Sabar ya, yang penting sabar, harusnya bisa nih ke area-area sini seperti itu. Oke, untuk MPPA selanjutnya ada Karya KRYA ya. KRYA ditutup di harga 107 dengan perubahan harga 18,89%. Kalau kita lihat hari ini volumenya spike. Bandar lokal jualan tipis, sebelumnya udah mulai masuk. Hari ini bandar belum terlihat, tapi udah mulai masuk asingnya. Nah, kalau dilihat hari ini netral. Yang beli ada AZDRXL, yang jualan KKPDCC. Nah, ini KKPD distribusi cukup besar, yang nampunginnya dibagi-bagi ya, kecil-kecil. Oke, kalau kita lihat Karya ini dia membal di Fibonacci-nya. Oke, jadi ini saya geser dulu, atau enggak saya hapus dulu ya Fibonacci-nya. Nah, ini adalah Fibonacci dari hari pertama, candle pertama. Dari low ke high-nya saya tarik dari bawah ke atas, yang dimana untuk tujuannya cari target penurunan, dan puji Tuhannya benar-benar mantul di area pas Fibonacci. Dan dia langsung breakout lagi di Fibonacci 127-nya. Nah, ini lagi kondisinya ini sebenarnya breakout resisten. Jadi kemungkinan dia bisa lanjut atau false breakout gitu. Nah, kalau dia false breakout, ya mungkin nguji 86 lagi, membentuk roundingan double bottom, baru lanjut naik. Seperti itu. Nah, untuk target kenaikannya, target kenaikannya ini bisa dilihat dari sini. Nah, ini geser sini dulu. Ini geser sini. Oke, gini ya. Nah, target kenaikannya ini kalau kita lihat, ini saya ganti dulu titik-titiknya jadi garis. Oke. Nah, dia sebenarnya kena resisten juga hari ini di 111-an. Nah, ini di Fibonacci 7860 dengan target kenaikan ya, yang target kenaikan. Nah, dia juga jebol di 105 ini. Ya, potensi kita lihat aja lah. Kalau ini kemarin kan gagal, dia turun lagi ya. Jadi kalau ada false breakout, potensi turun lagi dulu, rounding dulu. Entah sampai ke area-area 100 ini, 50-nya, atau lanjut sampai bawah bikin double bottom.
Tapi kalau lanjut ya cakep, naik berarti. Nanti tinggal dia waving, drop, langsung naik lagi. Seperti itu ya untuk karya. Selanjutnya ada MAPA. MAPA hari ini ditutup di harga 2.970 dan perubahan harga minus 1%. Kalau kita lihat dari volume, dia breakout volume 20. Ini bandar lokal jualan terus, malah makin hari makin deras. Asing juga masih rutin jualan, padahal sebelumnya akumulasinya bagus banget ya. Nah ini barangnya si asing masih di atas nih, tapi harganya sideways. Oke, kita lihat bandar detektor. Hari ini dia big distribusi. Yang jualan AKKZXA, yang beli ada BSZPAT. Ini AZKZ jualan bandar nih yang jualan ya. Yang nampungnya kecil-kecil nih. Oke, kita lihat secara teknikal. Sebenarnya secara teknikal ini ada banyak views ya, ada banyak view banget. Yang pertama ada penan ini. Dia kemarin breakout dengan target 3.500, cuma masih gagal, nggak apa-apa. Yang satu lagi dia ini sideways. Oke, ini area sideways dia nih. Nah, ini area sideways untuk si MAPA. Terus ini ada uptrend ya, uptrend line besar. Ini yang sedang, dia lagi mau retest lagi mungkin, baru dia balik lagi ke atas. Nah, kondisinya ini sebenarnya agak jelek. Kenapa ya? Karena dia breakdown MA60, potensi nguji uptrend line yang sedang ini, atau dia akan nguji supportnya di 2850. Ini masih 50-50, cuma kalau dia jebol di sini ya ini ada target penurunan. Jadi muncul target penurunan gitu, karena dia jebol ke bawah. Nah, MAPA batasi resiko ya di area-area sini nih, 2.900 sampai 2.850. Kalau dia mantul, uji lagi ke 3.200-nya ini. Seperti itu. Oke, untuk MAPA masih sabar ya, masih sabar. Ini sebenarnya bikin pola nih, ada nih double bottom, cuma gagal. Dia balik lagi, atau dia lagi bikin cup and handle buat rounding nanti di sini ya kan, bisa. Atau dia bikin double bottom lagi. Ini sebenarnya udah triple bottom nih ya, kalau kita lihat, tapi gagal, masih gagal ya. Ini kuat banget berarti 3.200 ini untuk MAPA. Seperti itu, harus sabar untuk MAPA ya. Selanjutnya ada NATO. NATO ditutup di harga 535 dengan perubahan harga minus 3,6%. Kalau kita lihat ke volume dia masih kecil ya, jadi kecil sekarang, padahal kemarin udah cukup tinggi. Nah, ini bandar lokal juga beli terus ya, bandar lokal masih masuk. Bandar asing kemarin sudah mulai masuk dari tanggal 28 Juli, jualan sehari. Kalau hari ini dia netral, yang beli ada AP INPS, yang jualan FS HDYB. Coba kita lihat ini bandar lokal siapa yang beli ya. Ini tanggal berapa yang spek nih? 12 Juli. Juli sampai hari ini. Today. Ini 12 Juli. Nah, AP ya, barangnya AP nih. Barangnya AP, FSN jualan ditabungin sama si AP terus. Ya, mungkin lagi tukeran barang. Jadi hati-hati juga nih saham-saham repo mungkin. Nah, ini saya target penurunannya, kita coba pakai Fibonacci ya, terdekat ke area sini 525 ini untuk NATO, karena dia posisi lagi breakdown. Cuma ini kemarin ada tarikan di harga-harga sekarang. Kita lihat minggu depan kalau ada pantulan ya cakep, bisa potensi nguji lagi ke 575 nya untuk NATO. Seperti itu ya. Jadi ini dia lagi rounding ya. Kalau rounding gini, ini kemarin kan udah double bottom, udah tercapai nih targetnya ya kan. Nah, ini sekarang lagi rounding atau rounding lagi. Nah, bikin double bottom lagi, baru jebol. Nanti kita lihat. Oke, untuk NATO ini bandarnya gila sih, beli terus kayak apa kemarin ya, yang BP ya, kayak BP. II beli terus. Nah, ini ada saham terakhir TNCA. TNCA hari ini ditutup di harga 710 dengan perubahan harga 0,71%. Kalau kita lihat dari volume, dia ada breakout tipis. Bandar lokal ini jualan, walaupun kemarin sudah sempat akumulasi cukup besar. Nah, ini
bandar asing sudah mulai masuk-masuk. Kalau kita lihat dia hari ini di big distribusi, yang jualan BK, AKKK, yang beli YP, PD, LG. Nah ini agak jelek ya, karena yang jualan di bandar, yang nampunginnya nih kayaknya retail. Oke, TNCA sendiri kita lihat ya, ada banyak banget pattern sebenarnya saya lihat. Yang pertama, kayak kita bahas yang pertama dulu, ada double bottom. Oke, double bottom dia kemarin breakout lagi di tanggal 4 Agustus ini dengan target bisa ke 900 sampai 950-an. Ya, atau 970-an lah. 950 sampai 970-an. Itu target pertama. Yang target kedua ini dia dari ini. Oke, penan ini ya, penan downtrend yang pendeknya, yang sedangnya. Nah, ini dia breakout juga. Breakout targetnya bisa ke 800 sampai 830-an. Di area merah ini target jauhnya ini adalah penan besar. Oke, penan besar. Padahal sebenarnya ya kalau dilihat bisa jauh lagi, cuma ya kita ini aja dulu. Kenapa? Karena ini pas resisten. Ya, pas resisten, harga-harga resisten di 1630 sampai 6000 sampai 1700-an lah area situ. Oke, ini TNCA jauh banget targetnya, jadi di maintain aja. Kalau kemarin mungkin udah banyak yang cuan juga pas beli di bawah, naik. Nah, ini sekarang ada bentukan pattern baru, sinyal baru, tinggal di follow gitu. Nah, semoga hit ya, amin, semoga hit. Nah, ini kita lihat juga deh, kalau dia double cup and handle dia cukup besar nih ini ya, terus dia rounding sini, ini targetnya. Nah, sini. Jadi ada 4 target, silahkan di follow. Mau ngikut sampai mana, kuatnya sampai mana. Yang namanya target perlu diingat, gak harus langsung besoknya cuan, butuh waktu. Nah, ini kalau dilihat ya kan, targetnya gak ngasal karena resisten dan support sebelumnya. Jadi kalau targetnya support dan resisten sebelumnya sih saya optimis masih bisa dihit gitu. Jadi untuk TNCA ini menarik banget ya. Seperti itu Bapak Ibu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih juga untuk support dan masukannya. Apabila ada saham yang mau dibahas, silahkan chat di kolom komentar ya Bapak Ibu. Terima kasih, salam sehat selalu.